Halo, selamat sore semuanya. Kita kembali lagi ya, teman-teman. Kita lanjutkan topik kita, topik sistem informasi bisnis ya. Oke, teman-teman semua, untuk topik hari ini adalah salah satu materi yang cukup menarik untuk kita bahas ya. Apalagi kan sekarang itu sangat eh, dunia digital itu sangat trennya sedang baik, sedang positif dan hampir semua jenis-jenis usaha ataupun bahkan organisasi perusahaan itu hampir semuanya saat ini memanfaatkan yang namanya digitalisasi ya. Nah, tentunya ini adalah salah satu peluang buat kita untuk mempelajari dan juga untuk menguasai atau memiliki skill di sini sehingga kita memang kebermanfaatan kita itu nanti akan tentunya untuk meningkatkan value untuk diri kita sendiri gitu ya. Nah, salah satu hal skill yang perlu kita kuasai itu adalah terkait tentang digital marketing. Nah, digital marketing ini memang saat ini sedang ya kalau katakan sebagai saat ini sedang hot issue ya, karena banyak sekali saat ini media-media itu baik itu promosi ataupun untuk mengembangkan brand lain sebagainya itu basisnya adalah melalui digital marketing. Oke, kita langsung saja. Kita akan menjelaskan atau pemaparan tentang kampanye dan strategi digital marketing. Oke. Nah, kita lihat ya bahwa memang kondisi saat ini di era industrialisasi ya saat ini atau mungkin 4.0 saat ini banyak sekali usaha-usaha itu yang mengarah kepada digitalisasi. Hal ini ditandai dengan banyaknya startup-startup yang berbasis IT, kemudian juga munculnya Gojek, kemudian banyaknya juga marketplace-marketplace. Nah, ini mengindikasikan semua usaha saat ini sedang shifting mengarah kepada digital IT gitu ya. Sehingga untuk saat ini kemampuan dan skill yang dibutuhkan pun tentunya akan berkaitan tentang digital marketing. Hampir semua perusahaan itu saat ini ya sedang banyak berinvestasi di dalam infrastruktur IT. Begitu juga dengan SDM-SDM yang memiliki kemampuan dan skill di bidang digital marketing tentunya. Nah, ini adalah kesempatan atau peluang bagi kita semua, bagi teman-teman yang ingin memperdalam dunia digital marketing. Banyak sekali profesi-profesi yang bermunculan, ada jadi konten kreator, mau jadi YouTuber, mau jadi editor video, editor audio dan lain sebagainya. Banyak sekali peluang-peluang. Jadi saat ini banyak sekali jenis-jenis pekerjaan baru yang akhirnya eh, menjadikan pasar baru juga bagi kita semua ya, entah kemunculan media sosial, social networking ya, kemudian ada press release, CEO ya, atau blog walking, search dan lain sebagainya. Ini adalah media-media yang bisa digunakan oleh perusahaan dan lain sebagainya itu dalam mempromosikan baik itu produk atau bahkan memperkenalkan perusahaannya gitu ya. Nah, ini. Nah, pertanyaannya adalah mengapa digital marketing gitu ya. Nah, saat dulu ya, sebelum mungkin kita mengarah kepada digitalisasi, semuanya kan basisnya itu adalah offline advertising. Apa saja itu ya, bentuknya bisa radio, televisi, paper, atau bahkan mungkin blackboard gitu ya, pamflet dan lain sebagainya. Nah, saat ini memang untuk media-media seperti ini ya memang masih ada diminati, tetapi persentasenya relatif berkurang ya. Hasil survei menunjukkan di sini katanya 67% user yang melihat iklan offline itu keseluruhannya melakukan pencarian di internet. Lihat, 67% user. Sedangkan 57% orang yang menonton iklan di TV melakukan pencarian di internet. Jadi, walaupun dia medianya ada offline advertising, tetapi dia tetap mencari pencarian iklan itu melalui online advertising. Dan ini memang kita buktikan ya, perilaku sudah mengarah berubah. Semua itu sekarang sudah memegang handphone ya, smartphone atau lain sebagainya. Semua informasi bisa kita dapatkan hanya dengan smartphone. Bahkan kita punya TV di rumah kan gitu ya. Hampir mungkin kalau kita dari 24 jam kita bisa melihat TV 1 jam aja udah hebat untuk kondisi saat ini. Kenapa? Kita dari aktivitas dari bangun tidur sampai kita tidur kembali, semua yang kita pegang terakhir itu adalah mungkin smartphone gitu ya. Sehingga memang sekarang televisi mulai mengalami pergeseran. Sehingga
yang dulunya perusahaan itu adalah melakukan advertising, iklan itu melalui media televisi, saat ini sudah mengarah kepada ya media sosial ataupun digital platform. Nah, ini ya. Oke. Nah, lihat penetrasi internet di Indonesia nih, ya. Total pengguna internet di Indonesia adalah hampir 55 juta orang yang setara dengan tingkat penetrasi sebesar 22,4%. Nah, kita lihat ini total internet user ya, total pengguna yang ada di Indonesia. Indonesia berada di peringkat ke-23 gitu ya. Dalam total penggunaan internet ya. Lihat Singapura, Vietnam, Malaysia, Filipina dan Thailand gitu ya. Oke. Jadi sangat besar sekali potensinya gitu ya. Karena semua orang bukan hanya di Indonesia, sudah secara global semua saat ini sedang berfokus dalam dunia digital. Oke, penetrasi internet di Indonesia. Nah, ini di tahun 2015 itu ya hampir 100 ya, hampir 100 miliar gitu ya internet user gitu ya. Ini yang ada di eh, penetrasi internet di Indonesia. Kita perhatikan ya perkembangannya, grafiknya dari tahun ke tahun, tahun 2010, 2011, 2013 ya, 2014 dan kalau kita estimasi di tahun 2020 mungkin sudah melebihi dari ini ya. Penggunaan internet di Indonesia saat ini bertumbuh lebih dari 3 jam per hari. Lihat, perhatikan 3 jam per hari itu mengalami traffic peningkatan yang cukup luar biasa gitu ya. Oke. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana perilaku internet di Indonesia. Nah, ini hasil survei ya. Jadi banyak orang hampir 80% itu menggunakan search general browsing ya. Salah satunya apa? Google. Hampir setiap hari kita selalu membuka Google. Untuk apa? Mencari informasi. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, kadang semuanya. Bahkan ketika kita ingin mengambil keputusan dalam melakukan pembelian, kita selalu melihat Google gitu ya. Nah, ini. Kemudian sebesar 79% itu menggunakan social networking ya. Social networking entah itu Facebook, entah itu IG ya, YouTube dan lain sebagainya gitu. Itu semuanya kita akan membandingkan, komparasi, melihat ya bagaimana produk-produk atau jasa yang ingin kita gunakan. Kemudian mungkin ada penggunaan email ya hampir 65%. Kemudian juga pembelian secara online yang melalui e-banking itu hampir 40%. Kemudian orang-orang yang melihat di blog itu hampir 40% dan yang melihat melalui menonton video hampir 76% gitu ya. Nah, ini adalah semua saat ini perilaku di Indonesia sedang mengarah kepada internet. Semuanya ada sosial media. Nah, jadi ini adalah kesempatan, peluang bagi kita untuk mempelajari lebih banyak lagi tentang dunia digital marketing karena ke depan ya ini memiliki potensi-potensi yang cukup luar biasa tentang digital marketing ini. Bagaimana biar produk kita itu bisa berada di top ya, paling atas gitu ya untuk mesin pencarian. Nah, ini perlu kita pelajari gitu. Nah, ini kita lihat ya apa digital marketing itu? Yang pertama dia mungkin akan standby selama 24 jam. Dengan strategi digital marketing, informasi multi produk ataupun jasa yang pasarkan dapat diakses kapanpun. Kadang orang mungkin kadang yang sampai jam 11 malam, jam 1 malam, jam 2 malam itu masih ada loh orang yang berbelanja di marketplace gitu ya tanpa kita sadari. Yang mungkin pada saat konvensional ya kita cukup memperhatikan di mana toko buka, di situ kita baru beli. Saat ini kita kalau Anda buka mungkin marketplace entah apapun itu mereknya, Anda mau akses jam 1 malam, jam 2 malam, jam 3 malam, atau bahkan habis sholat subuh, itu kalian bisa melakukan pembeliannya gitu ya. Nah, kemudian kenapa digital marketing? Yang kedua ini adalah market share-nya akan jauh lebih luas jangkauannya. Kalau dulu konvensional, kalau Anda misalkan pasang billboard, bagikan pamflet, ya berarti hanya wilayah-wilayah tertentu yang bisa Anda akses. Tetapi dengan digital marketing, ya ini borderless. Jadi tidak ada lagi batasan-batasan. Bahkan bukan hanya Indonesia saja yang melihat advertising Anda gitu ya. Bahkan masyarakat global pun bisa melihat gitu ya. Nah, ini. Jadi ini adalah satu hal yang tidak mungkin bisa dijangkau oleh advertising yang berbasis konvensional gitu ya. Dia Jadi akan on selama itu kelebihan dari dunia digital
marketing ya, dia akan selalu on selama 24 jam dan jangkauan luas ya. Jadi kita bisa mengakses pasar-pasar yang jauh lebih luas. Nah, kemudian apalagi ya. Nah, manfaat dari digital marketing itu dia low cost high impact dan ada ukuran yang bisa diukur gitu ya. Nah, kenapa low cost gitu ya? Ya saat ini kalau kita perhatikan sekali Anda bisa posting advertising melalui media sosial ya 50.000 sampai 100.000 aja itu udah bisa walaupun katakan durasi waktunya memang ya 1 minggu misalkan lain sebagainya, tetapi itu akan cukup efektif juga gitu ya dibandingkan berapa banyak? Nanti kita bisa mengukurnya. Bagaimana mengukurnya? Melalui impression, berapa banyak diklik, ya, kemudian berapa banyak conversation, ataupun berapa banyak yang interaksi yang menanyakan, kemudian dilihat, atau CTR, atau bahkan cost gitu ya. Nah, semuanya bisa diukur. Jadi misalkan dengan kita modal 100.000 itu dalam 1 minggu akan berapa banyak orang yang view, akan ada berapa banyak orang yang bertanya dan lain sebagainya. Dan ketika ada orang-orang seperti itu adalah potensi yang bisa kita follow up gitu ya. Nah, dan tentunya follow up ini bisa menjadi closing tentunya gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi semuanya digital itu sudah terukur ya, semakin banyak view-nya, semakin banyak yang like-nya, itu kan potensial buat produk atau bahkan buat mengenalkan perusahaan yang kita miliki seperti itu. Nah, ini fakta search engine di Indonesia. Jadi banyak sekali sebenarnya kalau kita bicara search engine ya mesin pencarian itu, ya memang katakan bahwa sekarang mayoritas itu yang paling hampir 80% itu Google, ya. Yahoo yang mungkin saat dulu ya kalau Yahoo itu mungkin zaman-zaman saya SMP gitu ya. Zaman-zaman SMP dulu memang Yahoo ini sangat luar biasa, tapi karena Yahoo itu merasa ya itu ya egonya sangat tinggi padahal dulu Yahoo itu pernah diajak kolaborasi oleh Google tapi Yahoo menolak. Tetapi saat ini dunia berkata sudah berbeda bahwa Google saat ini menjadi mesin pencarian yang paling diminati dan paling banyak digunakan gitu ya. Bukan hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia gitu ya. Ada Bing dan other lainnya. Jadi Google hampir 80%. Makanya fakta search engine di Indonesia ini sangat luar biasa ya, hampir 96,24% ya pencarian orang-orang di Indonesia itu menggunakan Google. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini fakta search engine di Indonesia juga ya. Nah, jadi ada SEO klik dan ada SEO user behavior ya, pengguna berdasarkan perilaku dan ini mungkin yang klik gitu ya. Nah, hampir 42% ya semua pencarian melalui klik itu berada on the top ranking result. Nah, jadi bagaimana dia bisa menghasilkan iklan-iklan atau mesin pencarian agar kita berada di dalam posisi yang paling atas gitu ya. Nah, kemudian secara umum hampir 62% itu ya perilaku to click on page on result. Nah, jadi dia ingin melihat bagaimana hasil dari produk yang sedang kita cari atau mungkin apapun informasi yang kita cari melalui search engine yang ada di Indonesia. Dan ternyata katanya berdasarkan perilaku itu hampir orang itu akan mengklik berada informasi yang berada paling atas gitu ya, atau di halaman pertama. Nah, jadi ketika kita buka Google tentang informasi yang kita cari, maka di page yang pertama dan posisi paling atas itu adalah kemungkinan yang paling besar yang akan diklik oleh para konsumennya gitu. Jadi penting strategi dalam bagaimana agar produk kita, iklan kita itu berada di dalam posisi yang paling atas sehingga kemungkinan untuk diklik dan dipelajari oleh orang itu akan tinggi dan itu tentunya akan sangat potensial terhadap pembelian. Nah, ini adalah strategi digital marketing. Ya, tentunya kita punya tantangan dalam digital marketing karena kita ini kan bukan semuanya langsung jago di bidang IT kan gitu ya. Maka pasti akan ada fase gitu ya. Maka akan ada fase. Nah, dari mana fasenya? Ya pasti kita harus awareness gitu ya. Sudah awareness maka akan ada interest. Sudah ada interest ada consideration. Kemudian dia akan trial, mencoba, kemudian repeat, membeli kembali dan akhirnya dia sampai ke fase loyalty. Artinya apa? Dia sudah terbiasa menggunakan itu dan akhirnya dia akan melakukan keputusan pembelian di situ gitu ya. Nah, ini. Jadi semuanya ada fasenya ya. Termasuk produk pun kita punya siklus produknya kan gitu ya. Jadi digital marketing pun sama, itu harus diperkenalkan untuk bisa sampai dia berada di dalam tahap loyalty gitu ya.
Website. Nah, ini memulai digital marketing dengan sebuah website. Nah, kalau dulu mungkin untuk membangun sebuah website itu sangat sulit sekali karena mungkin kita skill nggak punya pengetahuan bagaimana membuka website. Kemudian juga kita harus mungkin membeli hosting dan lain sebagainya. Saat ini banyak sekali media-media yang menawarkan itu website yang secara free bahkan trial ya. Baru nanti kalau kita sudah familiar dengan website itu bisa jadi media kita untuk mempromosikan bahkan produk-produk kita di situ gitu. Jadi website ini adalah salah satu strategi yang paling penting dalam memulai digital marketing karena hampir bahkan banyak orang itu ya membangun sebuah website itu yang friendly ya artinya mudah untuk dipahami. Jadi jangan bikin website itu yang sulit banget untuk dipelajari dan mungkin secara displaynya kurang menarik. Nah, ini harus dipelajari hal-hal seperti itu gitu. Bagaimana agar orang itu bisa berlama-lama di website yang saat ini sedang kita kelola gitu. Nah, itu menjadi hal penting juga gitu. Nah, jadi ibaratnya website ini kan adalah sebuah rumah di mana kita bisa menampilkan segala informasi yang kita miliki, entah itu perusahaan kita, produk, tempat, dan lain sebagainya. Bagaimana kita, kalau ibaratnya rumah, maka semua yang ada di dalam rumah itu sebisa mungkin bisa diekspos kepada konsumen, sehingga konsumen itu paham gitu ya. Sama halnya kalau kita bicara rumah itu di mana letak dapurnya, di mana letak kamar tidurnya, di mana ruang utamanya ya dan lain sebagainya lah sehingga konsumen itu tahu secara benar apa yang kita miliki. Nah, tentunya ini akan website itu harus mampu memberikan informasi yang up to date ya, yang baik dan tentunya mudah digunakan untuk para user karena kita harus tahu juga user itu tadi kembali tidak semua orang paham tentang IT. Jadi kita harus mampu ya ini membangun website yang representatif dan juga friendly gitu ya. Nah, ini website yang merepresentasikan merek produk yang Anda jual juga. Nah, ini penting. Jangan membangun sebuah website itu Anda jualannya apa, tapi konsep websitenya apa. Nah, gitu. Jadi, ibarat rumah, Anda punya selera, ya pasti rumah itu akan Anda bangun sesuai selera yang Anda miliki. Nah, Anda pun harus sama membangun website yang seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa poin penting dalam membangun sebuah website ya. Ini key design consideration ya. Yang pertama itu adalah mungkin tentang teksnya, warnanya, kemudian informasinya, kemudian apa ini? Penempatan informasinya bagaimana, koherensinya bagaimana, tata letaknya dan konsistensinya bagaimana. Nah, ini setiap hari itu harus di-customize ya sehingga ya kalau Anda perhatikan saja kayak marketplace. Kalau Anda perhatikan salah satu marketplace itu bahkan tiap hari itu hari ini mungkin dia warnanya ungu, besok bisa hitam, lusanya bisa orange. Tentunya itu apa? Itu secara visual itu akan mempengaruhi perilaku dari seorang konsumen. Nah, jadi hal seperti itu pun harus ditelusuri dan survei ya dalam membangun sebuah website. Yang berikutnya adalah search engine. Nah, search engine ini kan adalah sebagai alat mesin pencarian. Manfaatkan search engine advertising, yaitu Google AdWords ya. Nah, setelah membangun website, website Anda harus dapat ditemukan dan dicari oleh search engine. Pastikan, makanya apa? Nah, biasanya kita akan membangun sebuah hosting yang memang sudah terintegrasi dengan Google sehingga memang di mesin pencarian Google itu bisa dicari gitu ya. Targetkan kata kunci yang relevan sehingga website Anda dapat muncul sesuai dengan kebutuhan pengguna internet. Manfaatkan Google AdWords atau strategi search engine modern lainnya gitu. Jadi, nah memang saat ini Google itu menjadi salah satu search engine yang paling banyak digunakan oleh para apa eh, pengembang dari website ya. Jadi Anda silakan banyak sekali kalau ingin mencoba itu website-website ya yang Anda yang secara free atau bahkan secara trial ya bisa Anda gunakan salah satunya mungkin saya nggak promosi tapi saya pernah mencoba silakan menggunakan wix.com. Nah, itu banyak sekali. Bahkan Anda mau bikin portofolio CV lain sebagainya itu bisa digunakan di wix.com. Nanti silakan bisa dipelajari ya. Kemudian optimasi website Anda dengan SEO, membangun merek dengan artikel yang berkualitas melalui press release, blog dan sosial networking gitu ya. Jadi ini ya kalau kita udah bicara digital ya maka konten-konten yang kita buat pun harus relevan dengan
produk-produk yang kita jual gitu ya. Segala informasi, berita dan lain sebagainya itu harus mengandung tentang merek atau produk. Iya, oke. Kemudian display advertising ya, Google Display Network gitu ya. Ini membangun kesadaran dari merek atau produk Anda di internet dengan menggunakan iklan display atau banner. Nah, kalau Anda perhatikan itu ya, kadang kalau kita buka website, buka salah satu misalkan detik.com, Kompas, itu selalu ada iklan-iklan gitu ya. Nah, itu kan secara tidak langsung pun akan mempengaruhi kita gitu. Nah, ini ya tentunya mungkin itu kan untuk membangun awareness gitu ya. Wah, muncul iklan, kita tiap buka website ini ada iklannya, apapun sekarang ya, platform apapun di website itu, apalagi yang itu misalkan sebuah marketplace, itu biasanya akan ada iklan. Nah, itu ada display advertising. Tujuan untuk apa? Ya salah satunya adalah untuk membangun awareness, kesadaran gitu ya. Nah, fakta Google Display Network. Nah, ini kita perhatikan di sini ya. Jadi kalau kita cek Google Properties, termasuk ada Google, Frugal, dan juga Gmail. Nah, konten publishernya termasuk Time Online, Economist.com, cntraveler.com gitu ya. Nah, ini search and partners include. Nah, ini banyak sekali ya. Nah, ini adalah Google Network. Hampir 80% itu Google itu memiliki jaringan-jaringan yang bisa mendukung dalam proses search engine-nya gitu ya, dan hampir 20%-nya oleh platform lain gitu ya, platform lain di luar Google. YouTube video. Nah, ini cukup menarik nih ya, cukup menarik saya kira saat ini saya bahkan kalau perhatikan sekarang artis-artis itu mulai shifting. Kenapa? Karena orang kan udah mulai bosen ya nonton TV gitu ya. Bahkan sekarang kita nonton TV itu nontonnya di YouTube. Bahkan ya itu tadi, saat ini YouTube itu bisa juga menghasilkan pundi-pundi uang ya. Makanya banyak artis, bahkan kalangan-kalangan yang bukan artis pun saat ini berprofesi atau mungkin menggeluti dunia YouTuber. Nah, ini boleh juga sih menjadi salah satu tantangan juga buat kalian yang untuk menampilkan, membangun channel sendiri di YouTube, mulai untuk beraktualisasi diri, menyampaikan ide-ide pendapat, Anda punya konsep, silakan dibikin YouTube-nya gitu ya. Dibikin channel Anda gitu, apapun. Jadi semuanya harus terkonsep. Ini bedanya dengan digital. Semuanya harus punya konsep. Nah, konsepnya apa? Itu yang harus Anda pikirkan. YouTube ini adalah website dengan konten video nomor satu saat ini di dunia dan juga merupakan search engine terbesar kedua di dunia. Tingkat awareness dan engagement-nya dengan YouTube channel, video dan advertising. Jadi YouTube ya punya potensi yang cukup luar biasa, bahkan mungkin hampir setiap orang ya menonton di YouTube. Nah, ini menjadi hal yang sangat luar biasa gitu ya. Banyak sekali sekarang bermunculan YouTuber-YouTuber, baik yang sudah lama ataupun yang saat ini sedang baru memulai, itu mengandalkan konten-kontennya. Nah, ini saya kira perlu dipelajari, bahkan saya sendiri pun sangat tertarik sekali juga ya untuk mempelajari digital marketing. Ya, bagaimana untuk mengelola channel YouTube gitu ya. Oke. Nah, ini fakta YouTube, hampir 89% user internet di Indonesia dalam satu minggu menonton ya atau menyaksikan YouTube dibandingkan media tradisional seperti surat kabar, majalah dan lain. Wow, ini sangat luar biasa. Jadi ini potensinya sangat luar sekali. Bahkan informasi-informasi apapun yang terjadi, yang update, yang pertama kita lihat adalah YouTube. Masukkan kata kunci, semua akan muncul. Bahkan luar biasa ya. Lihat 89%. Jadi kalau Anda punya produk, punya jasa, ya kita mainnya di sini gitu. Hampir 89% orang melihat di YouTube gitu ya, luar biasa. Sosial media, manfaatkan kekuatan sosial media untuk meraih customer dan mendengarkan suara mereka, maunya apa gitu ya. Nah, media sosial itu kan sebagai sarana komunikasi, walaupun bisa juga digantikan sebagai sarana advertising, periklanan. Bangun komunikasi dengan relasi yang baik dengan customer dan calon customer melalui Facebook, Twitter, Google Plus, dan juga platform sosial media lainnya untuk meningkatkan trust dan berani loyalty produk Anda. Nah, ini Facebook dan Twitter ranking ya. Jadi saat ini lihat Bangkok, kemudian Jakarta, ini London, ini pengguna Facebook saat ini, dan Twitter gitu ya. Jadi saat ini nah ini sosial media paling populer di Indonesia saat ini ya. Nah, ini Facebook. Luar biasa ya. Mungkin kalau sekarang, kalau menurut saya mungkin Facebook nggak jadi yang pertama. Saat ini orang itu lebih prefer kepada apa? Instagram. Nah, ini saat ini pergerakannya ke sana. Jadi saat ini mungkin Facebook itu
ya memang masih tinggi penggunanya, usernya ya, tapi saat ini orang mengarahkan ke Instagram kalau kita perhatikan. Nah, itu jadi salah satu. Makanya Anda harus mulai mengikuti apa nih tren yang paling banyak juga diminati dan di mana orang paling banyak menggunakan sosial media apa. Itu harus dicermati. Nah, direct email, kirimkan direct email kepada target audience. Kadang kita pun, saya juga ya secara pribadi kadang suka bingung, mereka kita nggak pernah ngasih email tapi tiba-tiba ada tawaran produk, ada tawaran jasa, ada tawaran tentang informasi lain sebagainya gitu ya. Tapi itulah dunia digital gitu ya. Kadang kita mungkin akses apa menggunakan akun Google, kemudian itu ya katakanlah mereka dapat email-email yang dari kita lain sebagainya sehingga mereka punya apa nasabah gitu ya untuk dikirimkan email-email seperti ini untuk just menawarkan produk mereka gitu ya. Nah, website monitoring dan analitik, lakukan analisa dan evaluasi performa website Anda ya. Makanya suka ada tuh kalau misalkan di website itu ada berapa banyak yang sudah berkunjung ke website, kemudian apa saja yang dia perhatikan, apa saja yang dia klik. Itu ada informasinya. Ya, tentunya admin punya akses seperti itu gitu ya. Nah, web analytic metric ini ya. Jadi siapa sih yang melihat Anda gitu ya. Kemudian apa yang mereka lihat dan di mana mereka eh, asal dari mana kami ya. Entah itu mungkin masyarakat global ataukah mungkin hanya Indonesia. Nah, itu bisa diukur gitu ya. Nah, kalau Google Analytics fitur ya tentang kunjungan, kemudian ada page view-nya, rata-rata orang yang berkunjung itu bagaimana, traffic source-nya, top kontennya. Nah, itu dapat dilihat gitu ya, seperti itu. Jadi ini kalau digital itu parameter-parameter measure apa? Ukuran atau measure-nya itu adalah hal-hal seperti ini gitu. Jadi ini harus diperhatikan juga. Digital marketing impact bagaimana? Nah, customer gitu ya. Nah, saat ini kan ada pendekatan smart approach, customer satisfaction, customer service, customer maintenance, loyal customer, target customer, guidance for customer, decision to buy. Nah, ini adalah kebutuhan-kebutuhan yang akan diperlukan oleh seorang customer. Untuk merek apa? Ada brand image, brand awareness, dan ada brand credibility. Untuk kompetitor, nah ini kompetitor monitoring, flap to competitor media, viral marketing, organic traffic booster ya. Kemudian paid traffic booster, web insight dan media to spread news. Nah, ini adalah digital dampak-dampak dari dunia digital marketingnya gitu ya. Dari customer, merek, kompetitor dan juga media yang kita gunakan. Itu akan terintegrasi semuanya. Jadi ini hal-hal yang perlu kita cermati dan perlu kita analisa gitu. Facebook Google menggunakan platform Facebook Ads dan Google AdWords sebagai sarana utama untuk membantu bisnis UKM Anda. Jadi saat ini para UKM yang kelas-kelas menengah ke bawah itu sudah ayo kita naik kelas menuju kepada digitalisasi, tidak mulailah mengarahkan ke sana untuk membangun ya merek atau membangun memperkenalkan produk-produk yang sedang saat ini kita tawarkan kepada konsumen. Jadi mulai harus diarahkan ke sana gitu. Nah, ini ya, apa itu Facebook Ad gitu ya. Nah, ini mungkin teman-teman saya kira sudah tidak aneh lagi ya. Facebook Advertising ini adalah program periklanan dari Facebook yang didesain untuk membantu kita mempromosikan produk atau jasa ataupun fanpage ya. Facebook yang kita miliki sesuai dengan target audiens kita. Apa kegunaannya? Nah, untuk membangun brand awareness ya, kesadaran terhadap merek, kemudian meningkatkan interaksi, komunikasi dan relasi dengan audiens, meningkatkan jumlah fanpage dan juga membangun word of mouth ya melalui platform Facebook. Nah, pertanyaannya apakah kita butuh Facebook Ads? Kalau saya sangat butuh sekali gitu ya. Karena itu tadi pengguna Facebook saat ini pun sangat banyak sekali. Yang pertama apa? Dia bisa tepat sasaran ya atau target gitu ya. Kemudian Facebook merupakan sosial media terbesar di dunia dan Indonesia. Sistem pembayaran iklan berdasarkan cost per click maupun cost per impression. Meningkatnya brand trust melalui iklan, rekomendasi atau bahkan sponsor, stories ads. Informasi yang cepat menyebar luas dan menciptakan virality di sesama pengguna Facebook gitu ya. Nah, ini kenapa kita membutuhkan Facebook advertising gitu ya. Nah, ini ada tipe-tipenya gitu ya. Saya kira ini nanti Anda kalau di Facebook silahkan bisa dibuka dan dipelajari gitu ya.
Nah, di mana iklan Anda akan tampil? Nah, ini penting juga nih ya, jangan sampai tadi iklan kita itu berada di paling bawah dan akhirnya Tidak ya, oke terlihat ya. oleh Jadi teman-teman itu tadi ya, jadi peran digital marketing itu saat ini memang sangat luar biasa, banyak diminati dan bahkan ini menjadi tren untuk digital 4.0 saat ini sehingga silakan Anda mulai customize skill Anda untuk mengarah ke sini gitu ya. Karena memang saat ini pun banyak-banyak sekali orang-orang yang sedang mempelajari dunia digital marketing ini tentunya akan meningkatkan value bagi kita dan juga kita akan mampu untuk mempromosikan jauh lebih efektif lagi gitu ya. Nah, oke ya teman-teman semua, mungkin untuk materi kita tentang digital marketing ini kita sampai di sini dulu. Silakan untuk pertanyaan seperti biasa langsung saja diposting di e-learning gitu ya. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.